Pak Ani. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Pak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui, kemudian mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, ya, agar pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Iya Pak. Nah, saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Fahrul ya Pak ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ketika pembelajaran nanti apa Pak ya? Jadi mata pelajaran yang akan saya lakukan itu kan matematika Pak. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu pemahaman mengenai volume gabungan bangun ruang Pak. Ya. Nah, di situ nanti saya akan berusaha untuk menyampaikan materi terkait volume gabungan bangun ruang, yang mana sebelumnya memang saya sudah menyampaikan materi-materi terkait volume bangun ruang. Ya. Nah, pada saat nanti saya akan melaksanakan pembelajaran, fokus utama saya pada bangun ruang persegi dan persegi panjang Pak. Jadi volume gabungan ruang, volume pada bangun persegi digabung dengan persegi panjang. Ya. Oh mohon maaf, gabungan kubus dan balok. Ya. Jadi nanti akan belajar tentang volume gabungan kubus dan balok ya, Pak ya. Kubus dan balok. Nah kemudian Pak, area pengembangan yang tidak dicapai nanti apa Pak Fahrul? Terutama itu pada kesiapan belajar siswa Pak. Ya. Jadi agar anak-anak itu nanti saat melaksanakan pembelajaran itu bisa hadir secara penuh, Ya. dan bisa untuk menjalani pembelajaran dengan baik, memahami penjelasan awal Ya. dasar terkait dengan gabungan bangun ruang. Ya. Kemudian juga dari segi keaktifan siswa Pak. Jadi saya berusaha nanti untuk bisa mengemas pembelajaran supaya lebih melibatkan siswa, Ya. lebih membuat siswa itu bergerak secara aktif dalam pembelajaran Pak. Ya. Jadi ada lagi Pak Fahrul? Mungkin juga terkait dengan media atau ini metode yang akan saya lakukan, yaitu Ya. nanti akan saya laksanakan dengan cara metode diskusi, biar nanti siswa juga lebih bersosialisasi dengan baik dengan rekan-rekannya. Ya. Jadi area pengembangan yang akan dicapai nanti yang pertama kesiapan belajar Pak ya. Kesiapan belajar siswa agar siswa itu hadir secara penuh, kemudian keaktifan siswa ya, jadi melibatkan siswa dalam segala kegiatan, dan kemudian nanti ada diskusi juga Pak ya. Nah kemudian yang selanjutnya Pak, strategi yang disiapkan apa Pak agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal? Misalnya model atau metodenya lagi apa Pak? Seperti biasa Pak, nanti kita akan melaksanakan pembelajaran melalui mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana siswa ini siap, bagaimana siswa ini memiliki gaya belajar ataupun juga minat bakat mereka, kita cari tahu terlebih dahulu. Kemudian kita juga menyiapkan hal-hal lain, misalnya seperti media, Ya. kemudian juga berupa LKPD, Ya. ada juga terkait dengan metode tadi yang Bapak sampaikan, dan metode yang akan saya laksanakan nanti dengan metode diskusi ya, diskusi bersama. Nanti akan saya kelompokkan berdasarkan kesiapan belajar siswa Pak. Ya. Di sini nanti berarti saya akan melaksanakan diferensiasi Pak. Ya. Nah, di sela-sela pembelajaran diferensiasi nanti saya juga akan menyisipkan pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional itu nanti saya berharap siswa ini juga bisa bersosialisasi atau mengelola emosi dengan baik Pak. Ya. Itu yang saya inginkan. Ya. Ya. Nah, kemudian nanti saat proses pembelajaran, setelah saya mengelompokkan, siswa akan berada pada kelompok masing-masing, lalu saya akan berikan satu masalah. Jadi saya akan berikan satu tugas yang berupa masalah. Jadi nanti metodenya akan seperti PBL ya Pak, problem based learning ya, berdasarkan masalah.
Kemudian nanti setelah saya berikan masalah, anak-anak akan berdiskusi. Setelah diskusi nanti sesuai dengan kemampuan belajarnya akan saya pandu, Pak. Ya. Bagi yang sudah bisa atau sudah mumpuni untuk pelajaran tersebut, Ya. nanti akan saya lepas, hanya saya pantau saja. Ya. Untuk yang sedang atau mungkin pemahamannya masih butuh untuk dampingi, akan saya dampingi sesekali. Ya. Dan yang terakhir atau yang mungkin yang kurang dari segi pemahaman nanti akan saya dampingi secara penuh, Pak. Ya. Jadi intensitasnya akan saya dampingi secara penuh pada kelompok yang kurang ini. Nah, Ya. jadi setelah itu dari masalah yang ada akan saya berikan tugas, Pak. Ya. Nah, tugas itu nantilah yang akan menjadi hasil atau istilahnya produknya nanti. Ya, Jadi ya, itu ya. nanti selanjutnya akan dipresentasikan pada masing-masing kelompok. Nanti diwakili oleh satu anak, Ya. kemudian nanti dikomentari oleh kelompok lain. Nah, Ya. nanti setelah itu barulah nanti kita melaksanakan refleksi, dan mungkin juga di sela-sela kegiatan akan saya sampaikan berupa ice breaking untuk Ya. implementasi PSE tadi ya. Nah, kemudian nanti setelah refleksi juga mungkin akan saya lakukan semacam post test juga Ya. Tadi kan sudah saya lakukan identifikasi kebutuhan kesiapan siswa, itu kan berupa pretest ya, Ya. mungkin juga asesmen awal diagnostik. Nah, ini sudah saya berikan post test. Nah, kemudian nanti setelah itu pembelajaran selesai saya tutup dan kemudian saya sampaikan rencana pembelajaran berikutnya pada siswa, Pak. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Rencananya sangat bagus sekali ya Pak Farul ya. Jadi tadi strateginya ada banyak sekali. Ada identifikasi gaya belajar, kemudian nanti ada diferensiasi juga, kemudian sosial emosional juga. Nah, diferensiasi yang difokuskan nanti diferensiasi apa Pak? Sebetulnya saya ingin untuk menerapkan diferensiasi dari ketiga-tiganya ya Pak, yaitu proses, konten, dan juga produk. Nah, itu akan saya usahakan. Namun memang pada kegiatan tersebut barangkali memang saya harus itu Pak, menyiapkan dari segi media atau konten misalnya itu kan harus lebih beragam. Nah, saya nanti kiranya mungkin harus cari referensi yang lebih banyak. Ya, bagus sekali Pak Farul. Nah, kalau boleh disampaikan Pak Farul, nanti rencana media yang akan digunakan apa ya Pak? Berupa gambar atau video atau apa? Betul. Itu nanti mungkin dari segi konten ya Pak. Mungkin saya akan berikan buku paket. Kemudian juga ada saya menampilkan proyeksi gambar ataupun video melalui media komputer Pak. Nanti biar anak-anak juga melihat konsep dari tadi Pak, sesuai dengan tujuan, yaitu volume gabungan bangun ruang. Gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak Farul ya. Jadi nanti media yang akan digunakan ada gambar-gambar, kemudian ada video juga Pak ya. Nah, kemudian Pak, kira-kira kapan pelaksanaannya Pak ya untuk pembelajarannya? Hari, tanggal, kemudian jamnya jam berapa Pak? Mungkin dimulai sejak tanggal 13 Maret atau mungkin lebih cepat Pak. Saya rasa karena kita kan ada aktivitas penilaian tengah semester genap ya Pak ya. Jadi mungkin di bulan itu untuk prakteknya supaya bisa dievaluasi oleh Bapak. Nah, itu nanti harinya kemungkinan di hari Rabu ya kalau tidak salah Pak. Di hari itu Pak. Hari Rabu. Jamnya jam berapa Pak? Jam kedua, pertama atau jam berapa? Di jam pertama. Jam pertama. Jam. Ya. Terima kasih Pak Farul. Nah, yang terakhir ya Pak ya. Yang terakhir, apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini Pak? Saya merasa bisa mencurahkan apa yang ada dalam benak saya Pak. Artinya saya menjadi lebih lega gitu. Jadi gambaran terkait apa yang akan saya lakukan menjadi lebih nyata terlihat. Rencana-rencana apa yang akan saya lakukan menjadi lebih bisa terbuka. Jadi tidak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya atau mungkin sebelum kita melakukan percakapan Pak. Itu lebih istilahnya ya, belum bisa terbuka dalam pikiran saya. Jadi saya merasa senang sekaligus juga. Terima kasih banyak Pak Farul. Sama-sama Pak. Demikian kegiatan pra observasi hari ini, kegiatan kita hari ini, dan semoga
kegiatan observasi pembelajaran yang akan datang. Ketika saya supervisi, pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Amin. Ya, Bapak, ya. Dan demikian dari saya, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ani. Selamat pagi, Pak Warul. Nggih. Pagi, Pak. Pagi. Nah, jadi Pak Warul, kita kembali lagi dalam Ya. kegiatan observasi kelas. Namun kali ini kita akan juga pada kegiatan pasca observasi, Pak. Oh, Jadi iya. kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan kemarin, Pak Warul telah melakukan observasi kelas pada hari Sabtu, ya Pak Warul, ya, Iya. tanggal 2 Maret jam 9 pada materi matematika. Jadi kita hari ini melakukan kegiatan pasca observasi kelas. Nah, Pak Warul, tujuannya Pak Warul, jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kemudian mengevaluasi jalannya proses observasi kelas yang kemarin Pak Warul yang sudah Pak Warul lakukan. Hari ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Farul, Pak Farul, Siap, Pak. Nah, yang pertama Pak Farul, bagaimana perasaan Pak Farul terkait jalannya observasi yang telah Pak Farul lakukan pada hari Sabtu kemarin, Pak Farul? Baik, Pak Ani. Menurut saya yang pertama itu perasaan saya awalnya itu gugup, Pak. Iya. Karena diobservasi pertama, Iya. ya kan. Terus yang kedua, tentu saja setelah pelaksanaan ternyata seiring berjalannya waktu saya merasa lebih lega ya karena sudah dijalani langkah demi langkah observasi, dan kemudian setelah mencapai akhir observasi saya lebih merasa senang Ya. karena observasi juga sudah selesai dan pembelajaran yang saya laksanakan saya kira mungkin menurut saya ya cukuplah Ya. berhasil bagi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tentukan. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Farul. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Farul, ya, area pengembangan apa yang akan Pak Farul kembangkan ketika observasi kemarin, diceritakan kembali, kemudian langkah-langkah pembelajaran secara singkat kemarin bagaimana Pak? Baik, Pak. Pertama pengembangan ya, Pak ya. Ya. Pengembangan kemarin memang saya ingin agar siswa itu aktif, Pak. Ya. Aktif mengikuti pembelajaran. Ya. Nah itu saya rasa dari segi keaktifan memang anak-anak terlihat sudah ada peningkatan, Ya. namun memang pada beberapa siswa Ya. masih belum nampak adanya perubahan tentang keaktifan Ya. pembelajaran itu. Ya. Terus kemudian pada peningkatan keterampilan Ya. dalam berkelompok itu saya rasa juga hampir sama, Ya. dimana anak yang sudah saya pisah-pisahkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka Ya. itu memang nampak sekali perbedaan. Artinya bagi anak yang sudah siap Ya. itu dari segi keaktifan dalam kelompoknya, sosialisasi dalam kelompoknya itu bagus, Pak. Ya. Dan
memang dia secara aktif, juga inisiatifnya juga bagus ya. Kemudian yang sedang ini cenderung baik juga, artinya mereka juga memiliki inisiatif untuk mencari informasi terkait pembelajaran tersebut. Nah, namun pada yang siswa yang kurang memang masih butuh untuk dipantau, masih butuh untuk dikembangkan kembali supaya mereka itu lebih maju untuk berpikir, akan berinisiatif untuk belajar sendiri, Pak. Itu dari segi keterampilan dalam berkelompok. Untuk dari segi kesiapan belajar mereka, seharusnya ini yang diobrol ya Pak tadi Pak. Itu sih kalau menurut saya memang sudah sesuai Pak. Jadi artinya saya berusaha untuk memilah-milah untuk mengelompokkan ini nanti itu sudah sesuai, artinya kesiapan belajar mereka memang seperti itu. Kemudian pada pengembangan terkait dengan efektivitas pembelajaran Pak, karena memang sudah saya pilah-pilah menjadi beberapa kesiapan belajar siswa, otomatis akan cocok untuk berdiferensiasi kan Pak. Itu salah satunya dari untuk peningkatan yang saya inginkan, yaitu dari segi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata di sini ada beberapa yang perlu jadi catatan menurut saya sendiri. Mungkin dari segi keaktifan dan tadi keterampilan dalam kelompok, mungkin itu yang menjadi kekurangannya dari diferensiasi konten Pak. Itu mungkin saya masih belum bisa menyediakan konten yang lebih beragam. Saya kira seperti itu untuk area pengembangan. Lalu pada langkah-langkahnya itu memang saya seperti biasa Pak dalam mengajar, yaitu yang pertama saya menyiapkan KTP saya desain sedemikian rupa supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka dari segi kesiapan tadi saya tentukan. Dan tentu saja RPP ini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian dari RPP yang ada dan juga media, metode dan sebagainya yang menjadi bagian utuh dalam pembelajaran sudah saya coba laksanakan. Kemudian di awal sudah terlaksana dengan baik Pak, persepsi ya. Kemudian pada kegiatan inti yaitu pada diskusi, saya juga senang berkeliling terus yang memantau mereka beberapa tadi sesuai dengan yang saya sampaikan pada kelompok tertentu sudah cukup berhasil namun ada beberapa kelompok lain, ada satu kelompok lain itu perlu untuk dikembangkan lagi dan sampai pada kegiatan penutup juga ini saya melaksanakan refleksi. Refleksinya ternyata memang sesuai dengan apa yang ada, namun sekali lagi memang butuh pengembangan yang sudah dicatatkan seperti itu Pak. Sangat bagus sekali ya Pak Warul. Jadi Pak Warul sudah menerangkan area pengembangan kemarin yang meliputi keaktifan siswa, siswa sudah menjadi aktif Pak Warul. Kemudian keterampilan berkelompok juga sudah semakin meningkat. Kemudian efektivitas pembelajaran siswa tadi Pak Warul juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi walaupun yang konten masih kurang ya Pak Warul ya. Kemudian langkah-langkahnya Pak Warul juga sudah bagus sekali, sudah menyiapkan RPP yang memenuhi kebutuhan siswa, kemudian melakukan proses-proses yang intinya bisa siswa itu bisa berdiferensiasi. Sudah sangat bagus sekali. Nah, kemudian menurut Pak Fahrul, area pengembangan yang Pak Fahrul lakukan itu sudah bisa dikatakan berhasil atau belum Pak? Kalau saya sendiri itu lebih tepatnya belum sempurna Pak, belum sempurna. Dan tapi memang kalau kita melihat dari tujuan pembelajaran saya sendiri itu kalau misalnya saya berikan persentase mungkin ya baru 60-70% saja berhasil Pak. Jadi kan ini masih perlu dijadikan catatan ya Pak. Dikembangkan lagi di pembelajaran berikutnya seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Fahrul area pengembangannya belum sempurna ya Pak ya. Masih kalau kisaran persen masih 60-70% dan masih butuh dikembangkan gitu Pak. Nah, menurut Pak Fahrul sekarang yang perlu dikembangkan apa? Kekurangannya apa? Hambatan yang Pak Fahrul temui itu apa? Ya, yang pertama itu dari segi
mengkondisikan situasi supaya siswa itu belajar atau mungkin juga mengikuti pembelajaran itu secara aktif Pak. Tidak memandang siswa ini dari siapa belajar apapun ya, tapi semuanya itu aktif gitu. Intinya mau belajar, itu yang perlu saya hambatan yang saya temui. Yang kemudian yang berikutnya mungkin perihal menyediakan konten untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini dalam konten memang kan terkadang ide-ide itu sudah ada, namun mungkin entah lupa atau mungkin juga saya sendiri terlewatkan konten tersebut, akhirnya yang seharusnya bisa menjadi variasi yang menumbuhkan minat siswa, keaktifan siswa ini malah belum tersediakan. Misalnya seperti itu. Jadi diferensiasi konten ini menjadi hambatan saya, artinya belum bisa beragam. Kemudian hambatan yang lain mungkin terkait dengan manajemen waktu Pak. Manajemen waktu ini menjadi hal yang menurut saya cukup krusial ya, karena memang waktu itu kan sudah ada plot-plot sesuai dengan rencana pembelajaran sendiri. Nah kalau ada yang terlewat mungkin juga menjadi molor atau mungkin malah atau kurang jadi menurut Bapak tadi kekurangan atau hambatan yang dihadapi ada 3 tadi Pak ya. Yang pertama ada kondisi siswa, mengkondisikan siswa agar siap dalam pembelajaran. Kemudian Bapak juga hambatannya ada menyediakan konten yang berdiferensiasi. Kemudian manajemen waktu yang masih butuh ditingkatkan lagi Pak ya, agar lebih pas dalam pembelajaran. Nah sekarang mengapa hal itu bisa terjadi? Ya seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak ya, terjadinya hambatan-hambatan tersebut tentu saja di luar apa yang saya rencanakan. Artinya seperti halnya tadi terkait keaktifan itu tadi ternyata masih ada yang belum aktif. Itu sendiri kan karena anak-anak ini tadi mungkin belum ada rasa keinginan gitu ya, minatnya belum tumbuh gitu ya. Ini kan kita harus berusaha untuk menunjukkan terlebih dahulu. Biasanya kayak gini memang saya rasa ya, menurut saya sendiri itu memang observasi ya, lebih lanjut ya, observasi anak tersebut lebih lanjut. Kita tidak bisa menetapkan dia itu minatnya seperti ini atau apa ya. Kemudian tadi juga terkait dengan hambatan pada diferensiasi konten, mungkin ini saya alasannya itu mungkin karena tadi Pak mungkin terlewatkan dari saya sendiri pribadi yang mungkin saya nanti bisa mencari referensi ya. Kemudian untuk yang manajemen waktu ini biasanya itu pada bagian-bagian tertentu pada rencana, yaitu memakan lebih banyak waktu yang diperkirakan. Nah itu tadi mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Sudah Pak Farul jelaskan. Nah kemudian sekarang langkah Pak Farul untuk mengatasi hal tersebut itu apa Pak? Nah langkah-langkahnya itu mungkin dari yang pertama tadi terkait keaktifan proses observasi Pak ya. Saya akan melakukan observasi lebih lanjut. Hasil observasi tersebut akan saya catat, saya jadikan data. Jadi anak ini seperti apa, jadi semacam ada profil di dalam belajar siswa tersebut. Terus kemudian untuk hambatan yang kedua atau berikutnya tadi terkait dengan diferensi konten, saya akan mencari referensi, kolaborasi dengan teman sejawat, mencari materi yang cocok atau konten yang cocok untuk diberikan pada siswa. Kemudian juga yang terakhir tadi menjadi waktu saja ini disiplin waktu Pak. Bagus sekali Pak Farul. Jadi Pak Farul sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus Pak Farul lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tadi meliputi observasi lebih lanjut tentang keaktifan siswa, kemudian mencari referensi konten ya Pak ya agar lebih beragam. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen waktu, Pak Farul harus disiplin Pak. Sudah sangat bagus Pak. Jadi itu rencana Pak Farul ke depan
saat proses pembelajaran agar bisa berjalan lebih maksimal ya Pak Fahrul ya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Pak Fahrul rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan baik agar proses pembelajaran lebih baik lagi dan siswa juga menyenangkan ketika pembelajarannya ya Pak. Nah, jadi kira-kira Pak Fahrul kapan Pak Fahrul akan melakukan tindak lanjut itu Pak? Berarti di pembelajaran selanjutnya Pak Fahrul ya akan seperti itu ya Pak? Iya, tentu saja nanti kita sambungkan ke pembelajaran berikutnya nih Mas. Iya, ya, Akan bisa mungkin mulai besok Iya. kita coba lakukan. ya, ya, betul sekali Pak Fahrul. Jadi komitmen Pak Fahrul untuk menjadikan pembelajaran agar lebih maksimal, agar lebih menyenangkan bagi siswa itu sudah sangat bagus. Tinggal itu dijalankan dengan maksimal dengan harapan agar lebih meningkat lagi. Iya. Nah, yang terakhir Pak Fahrul, bagaimana perasaan Pak Fahrul setelah pasca observasi ini Pak? Alhamdulillah ya Pak. Ya, rasanya itu lebih lega. Ya, Saya merasa diarahkan menuju pada solusi dari beberapa hambatan yang saya hadapi Pak. ya, Sehingga nanti terkait dengan komitmen saya itu pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya dapat berjalan lebih maksimal. amin. Ya, sudah cukup Pak Fahrul ya. Demikian kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahrul karena sudah saya dampingi dari pra, kemudian observasi kelas sampai kegiatan terakhir itu pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita ya Pak Fahrul dan khususnya untuk sekolah juga.